Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa lagi di pelajaran matematika untuk yang kesekian kalinya yang sudah tidak terhitung. Mungkin kalian akan bosan dengan selalu belajar seperti ini. Tetapi mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya atau di semester selanjutnya kita bisa bertemu secara tatap muka dengan guru-guru yang lain dan teman-teman juga. Mungkin kalian sudah mulai bosan belajar daring, tetapi inilah yang kita hadapi. Dalam menghadapi pandemi ini, selalu kita ingatkan diri kita untuk memakai masker kalau keluar rumah, masker. Kemudian cuci tangan setelah kita beraktivitas dari luar rumah, untuk kembali ke rumah dicuci tangannya. Kemudian menjaga jarak untuk mengurangi pandemi ini. Kemudian mari kita juga berdoa untuk pelajaran pada kali ini agar bisa bermanfaat untuk kita pada masa ini dan masa yang akan datang. Silahkan berdoa. Sudah? Kalau yang belum absen, silahkan di absen dulu. Masih ingat pertemuan sebelumnya tentang apa? Nah, jadi pertemuan sebelumnya tentang bentuk pecahan yang ada per-pernya. Mungkin ada beberapa bentuk atau beberapa syarat di bentuk pecahan itu. Tapi mudah sekali, bukan? Nah, untuk pertemuan kali ini yaitu yang ketiga atau yang terakhir, yaitu tentang bentuk, ada yang ingat? Bentuk akar. Mungkin sedikit lebih panjang pada pertemuan kali ini materinya, tetapi ini adalah materi terakhir. Jadi di sini akan dibahas secara rinci bagaimana kalau mendapatkan soal seperti ini, soal seperti ini, soal seperti ini, bagaimana cara menyelesaikannya supaya kalian tidak kebingungan. Jadi bentuk akar di sini yang ada akarnya, akar berapa. Tetapi jawabannya bukan akar, angka biasa saja. Supaya tidak makin penasaran, mari kita mulai pelajarannya atau masuk ke materinya. Silahkan disimak. Bentuk akar. Mari kita lihat di sebelahnya. Dalam menyelesaikan bentuk akar yang biasa, yang bukan pembagian, caranya adalah dengan mengalihkan akar sekawan sebenarnya. Dan ada pakai 3 aturan. Masih ingat? Dengan akar sekawan, yaitu apabila negatif maka dikalinya dengan positif dan sangat panjang. Tapi di sini Bapak akan mengajari yang cara cepatnya. Cuman cara lambatnya Bapak tampilkan juga, yaitu dengan cara yang seperti bentuk pecahan itu, yang apabila pangkatnya lebih tinggi di bawah maka hasilnya 0. Kalau pangkatnya lebih tinggi di atas hasilnya adalah tak hingga. Nah, yang pertama yaitu kita lihat dulu bentuknya. Lihat di samping, tahu seperti ini. Limit X mendekati tak hingga akar dari A pangkat A X pangkat 2 ditambah B X ditambah C dikurang. Nah, di sini pasti kurang. P X pangkat 2 ditambah QX ditambah R. Di sini bisa negatif, bisa negatif, bisa negatif, bisa negatif. Tapi ini bentuk umumnya. Nah, jadi inilah bentuk umum. Ingat, bentuk umum. Kemudian kita masuk ke aturan yang pertama, yaitu jika A sama dengan P, maka B dikurang Q per 2 akar A. B yang di sini dan Q yang di sini per 2 akar A. Contohnya nomor 1. Contoh. Limit X mendekati tak hingga, dia pasti tak hingga, akar X pangkat 2 dikurang 2X ditambah 3 dikurang akar
X pangkat 2 ditambah 8X ditambah 5. Nah, sebelum memakai cara ini, kita harus tahu dulu cara yang panjangnya. Coba lihat di samping. Nah, jadi dia dikalikan dengan akar sekawannya dulu. Karena di sini negatif, berarti akar sekawannya adalah positif. Kemudian dikalikan, biasa akar kali akar hasilnya adalah hilang akarnya. Maka hilang akarnya yang kedua-duanya, yang ini dan yang ini. Kemudian yang di bawahnya tetap yang ini. Nanti dimasukkan tak hingganya. Nanti dibagi dengan pangkat tertingginya. Nah, jadi menghasilkan seperti itu. Kemudian untuk cara yang ini, nanti hasilnya juga sama. Yaitu negatif 5 juga nanti hasilnya. Pertama kita tentukan dulu A, B, C, P, Q, dan R. Di sini A, B, C, P, Q, dan R. A-nya berapa? Di muka X pangkat 2 tidak ada angkanya, berarti 1. B-nya di muka X min 2. C-nya adalah yang tidak ada X-nya, yaitu 3. Dan, atau di bawah saja. P-nya di depan X pangkat 2, 1. Q-nya depan X, 8. C-nya, R maksudnya, adalah 5. Maka kita lihat aturannya. A sama dengan P. A sama tidak dengan P? Sama. Nah, karena A sama dengan P, maka rumusnya yang ini. B dikurang Q per 2 akar A. Sama dengan B-nya berapa? Min 2 dikurang 8 per 2 akar A-nya. A adalah 1. Hutang 2, hutang lagi 8, min 10 per 2 akar 1, 1. 2 kali 1, 2, min 10 per 2. Positif bagi negatif bagi positif, negatif. 10 bagi 2, hasilnya adalah 5. Nah, sama tidak dengan hasil yang di sebelah. Jadi, sama. Nah, kemudian contoh yang nomor 2. Kita lihat di samping. Limit X mendekati tak hingga. Kemudian X tambah 2 dikurang akar dari X pangkat 2 dikurang 6X ditambah 10. Coba lihat soal ini dengan soal ini dengan bentuk ini. Dia tidak sama. Nah, karena dia tidak sama, di sini kan cuma akar yang di belakang. Kalau di depan bukan akar. Maka kita harus menjadikan yang di depan ini atau yang bukan akar menjadi akar. Caranya adalah yang pertama kita tulis dulu yang ini di bawah, yang bukan akar. Kemudian kita pangkatkan 2. Nah, kita pangkatkan 2. Jadinya X tambah 2 dikali X tambah 2. Kita kali X kali X, X pangkat 2. X kali 2, 2X. Kemudian 2 kali X, 2X. Ditambah 2 kali 2, 4. Kenapa tandanya positif semuanya? Karena di sini tandanya positif. Kalau negatif nanti akan berubah. Kita hitung. X pangkat 2 ditambah 2 tambah 2, 4X. X-nya tidak perlu kuadrat lagi. Karena cuma pertambahan. Mirip seperti ini. 2 buah apel ditambah 2 buah apel. Jadi 4 buah apel. Apel di situ adalah X ditambah 4. Nah, 4 saja di sini. Ini bukan 4 apel. Kemudian yang ini setelah dipangkatkan, tadi dipangkatkan, maka kita tulis yang di depan ini dengan akar. Jadi yang ini tulisnya dengan akar. Jadi seperti ini. Jadi tulis dengan akar. Nah, supaya tetap hasilnya sebenarnya. Kita tulis akar, karena yang di depan, maka kita ganti dengan ini. X pangkat 2 ditambah
4x ditambah 4 dikurang baru yang ini. X pangkat 2 dikurang 6x ditambah 10. Kalau selain dengan cara yang seperti ini, cara yang lambatnya juga yang seperti yang sudah ini yang ditampilkan. Tetapi hasilnya adalah min 5 juga. Atau cara cepat dengan cara yang pakai coret-coret itu juga sama hasilnya. Setelah kita tambahkan akar, maka bentuknya sama seperti ini. Nah, jadi caranya langsung seperti ini, mencari A, B, C, P, Q, R. Baru kita masukkan ke rumusnya kalau memenuhi. Maka kita kesampingkan dulu ini. Nah, setelah bentuknya sudah akar keduanya, maka kita cari adalah A, B, C, P, Q, dan R. A-nya adalah di depannya tidak ada, berarti 1. Kemudian B-nya adalah 4 dan C-nya adalah 4 juga. Kemudian P-nya di depannya tidak ada, jadi 1 juga. Kemudian Q-nya adalah karena ada di depannya negatif, berarti negatif 6. Dan R-nya adalah 10. Lihat, sama tidak A dengan P? Sama, yaitu 1. Karena A sama dengan P, maka B dikurang Q per 2 akar A. Kita masukkan, B-nya adalah 4 dikurang Q-nya min 6. Min 6 per 2 akar A. A-nya adalah 1. Sama dengan min kali min plus, jadinya 4 ditambah 6 per 2 akar 1. Akar 1, 1. 4 tambah 6, 10 per 2 kali 1, 2. Jadi hasilnya adalah 10 bagi 2, 5. Nah, jadi seperti itu untuk penghitungan apabila yang bukan akar adalah yang di depan. Kemudian selanjutnya adalah yang bukan akar adalah di belakang sini. Ini yang bukan akar, yaitu nomor 3. Limit X mendekati tak hingga. Akar 9x pangkat 2 dikurang 2x ditambah 5 dikurang dalam kurung 3x dikurang 2. Kemudian sama caranya juga. Jadi yang bukan akar itu kita pangkatkan 2. Kemudian kita tulis dalam bentuk akar. Kita tulis dulu yang bukan akar 3x dikurang 2. Kita pangkatkan. Jadi 3x dikurang 2 dikali 3x dikurang 2. Atau kita tulis di sini pangkatkan. Kita hitung 3 kali 3 9. X kali X, X pangkat 2. 3 kali 2 tandanya negatif, berarti negatif. 3 kali 2 6x. Min 2 kali 3 min 6x. Kemudian min kali min plus 2 kali 2 4. Kita hitung 9x pangkat 2 min hutang 6, hutang lagi 6, jadinya min 12x. Ingat, karena sama-sama x bisa dihitung, tapi tidak bisa dengan yang x pangkat 2 ditambah 4. Nah, jadi dapat sudah perpangkatannya. Kemudian kita tulis dengan akar tulis dengan akar. Limit x mendekati tak hingga akar 9x pangkat 2 dikurang 2x ditambah 5. Dikurang ini, kemudian yang ini kan tadi diubah dengan yang ini, tapi dalam bentuk akar. Jadi akar ini perubahannya 9x pangkat 2 dikurang 12x ditambah 4. Nah, sudah bentuk akar kedua-duanya, maka kita cari yang A, B, C, P, Q, dan R-nya. A, B, C, P, Q, R.
A-nya adalah di depan X. Kalau ini kan ada angkanya, berarti 9. B-nya adalah min 2. C-nya adalah 5. Kemudian P-nya 9 juga. Koma, Q-nya 12 karena ada negatif tandanya, jadi min 12. R-nya 4. Kita lihat syaratnya apakah sama A dengan P. Sama tidak? Jadi sama A dan P sama, yaitu 9. Karena apa? A sama dengan P, maka B dikurang Q per 2 akar A. B-nya berapa? Min 2 dikurang Q-nya min 12 per 2 akar A. A-nya berapa? 9 sama dengan min 2. Min ketemu min jadi plus per 2 akar 9, 3. Nah, hutang 2 dibayar 12, hasilnya 10 per 2 kali 3, 6. Kita sederhanakan, ini kelipatan 2, 10 bagi 2, 5. 6 bagi 2, 3. Jadi hasilnya adalah 5 per 3. Nah, seperti itu. Jadi yang bukan akar kita akarkan dengan cara dipangkatkan dulu, kemudian ditulis dengan akar. Nah, ada lagi satu contoh lagi. Dia yang bukan akar juga di belakang. Kita kesampingkan. Kemudian kita lihat contoh yang nomor 4. Contoh yang nomor 4. Coba perhatikan contoh yang nomor 4. Dan perhatikan juga contoh yang nomor 3. Ada tidak samanya? Ada, yaitu angkanya semuanya sama. Yang membedakan adalah tanda kurungnya. Nah, kalau yang nomor 3 di sini ada tanda kurungnya. Kalau yang nomor 4 tidak ada. Jadi, kita tidak boleh langsung mengambil yang ini yang dipangkatkan. Tetapi kita harus membagi dua dulu, yang mana akar dan bukan akar. Caranya adalah yang ini semuanya dari min 3x dikurang 2. Kita tulis di sini. Dikurang 2. Kita buat menjadi dalam kurung. Pertama, tanda min di muka dalam kurung, ambil 3x. Nah, kemudian di sini yang bagian untuk merubahnya. Kalau di sini diambil negatif, berarti sini sisanya adalah positif 2. Nah, kalau di sini positif, berarti di sini adalah negatif. Contoh lain misalnya dia min 3x tambah 2. Maka perubahannya adalah sama dengan negatif dulu kita tulis 3x, kemudian yang berubahnya adalah di sini. Di sini kita tambah. Maka kita ambil negatif, jadi sisanya adalah min 2. Nah, seperti ini perubahannya. Kalau yang ini perubahannya adalah min 3, min dalam kurung 3x ditambah 2. Baru kita tulis lagi di bawahnya. Nah, jadi itu perbedaan untuk contoh nomor 3 dan nomor 4. Tidak bisa langsung dipangkatkan. Ditambah 5 dikurang dalam kurung 3x ditambah 2. Baru kita dapat yang mana akar dan bukan akar. Setelah itu, maka kita masuk ke tahap dipangkatkan yang bukan akar, yaitu yang 3x ditambah 2. 3x ditambah 2 dipangkatkan. Sama dengan, ini sama juga dengan contoh-contoh sebelumnya menghitungnya. 3x ditambah 2 dikali 3x ditambah 2. Hitung juga, ini kali ini, ini kali ini, ini kali ini. 2 kali 2. 3 kali 3 9. X kali X, X pangkat 2. Ditambah 3 kali 2, 6X. 2 kali 3, 6. X ditambah, tambah kali tambah, 2 kali 2, 4. Kita hitung, 9X pangkat 2 ditambah 12X ditambah
4. Nah, kelihatan sekali kan bedanya. Kalau di contoh nomor 3 tadi di sini tambah, di sini kurang maksudnya. Kalau contoh nomor 4 di sini tambah. Maka nanti akan perhitungannya juga beda. Kemudian kita tulis lagi limit X mendekati tak hingga akar 9X pangkat 2 dikurang 2X ditambah 5 dikurang akar 9X pangkat 2 ditambah 12X ditambah 4. Kenapa contohnya sama angkanya dengan yang nomor 3 dan nomor 4? Karena untuk mempermudah kalian membedakannya. Karena biasanya kalau contohnya beda, bingung membedakannya atau menghitungnya. Baru kita masuk ke A, B, C, P, Q, R. Ingat, penghitungan awalnya tidak seperti ini, tapi yang pakai mengalihkan dengan akar sekawan, yang seperti contoh nomor 1 tadi sudah ditampilkan. A-nya adalah 9, B-nya yang di depan X min 2, kemudian C-nya adalah yang tidak ada X-nya, yaitu 5. Kemudian P-nya 9 juga, kemudian Q-nya adalah 12, kemudian R-nya adalah 4. Coba lihat, sama tidak A dengan P? Sama. Jadi karena sama, A sama dengan P, maka B dikurang Q per 2 akar A. Coba kita lihat apakah nanti hasilnya 5/3 juga atau bukan. B-nya adalah min 2 dikurang Q-nya 12 per 2 akar A-nya adalah 9. A 9. Hutang 2, hutang lagi 12, hasilnya min 14. 2 akar 9 yaitu 3, min 14 per 2 kali 3, 6. Ini kelipatan 2, min 14 bagi 2, min 7 per 6 bagi 2, 3. Jadi min 7 per 3. Nah, jadi hasilnya juga terlihat beda. Kalau yang nomor 3 yaitu 5/3, kalau yang nomor 4 min 7 per 3. Padahal bedanya cuma di tanda kurung saja. Jadi diperhatikan untuk soal nanti apakah dia sudah ada dalam kurung atau belum. Tapi ini berlaku cuma untuk yang di belakang, yang bukan akar. Kalau yang di depan, kalau ada tanda kurung atau tidak, itu tidak berpengaruh. Jadi cuma langsung dipangkatkan. Ingat, contoh yang nomor 2 yang Bapak tampilkan ini. Itu kalau tidak ada dalam kurung, di depannya itu tidak apa-apa. Jadi langsung saja ke tahap mempangkatkan. Jadi itu untuk cara apabila A sama dengan P. Nah, jadi selanjutnya apabila tidak sama. Nah, kalau tidak sama ini kan berarti ada A lebih besar atau P lebih besar. Yang kedua, maksudnya syarat yang kedua atau aturan yang kedua. Jadi apabila ini dibacanya A lebih kecil dari P, jadi P yang besar atau yang kedua maksudnya akar yang kedua yang lebih besar, maka hasilnya adalah min tak hingga. Kita lihat contohnya, yaitu limit X mendekati tak hingga akar X pangkat 2 dikurang 2X kemudian ditambah 3 dikurang akar 3X pangkat 2 ditambah 8X ditambah 5. Nah, jadi kita cari A, B, C, P, Q, dan R. A-nya di depan X 1, B-nya di depan, maksudnya tadi di depan X pangkat 2, kalau di sini depan X saja. C-nya adalah yang tidak ada X-nya. Kemudian P-nya 3, Q-nya adalah 8, R-nya adalah 5. Kita lihat A dengan P 1 titik-titik 3 berarti adalah lebih besar 3, maka 1 kurang dari 3. Jadi hasilnya adalah min tak hingga. Nah, ini jawabannya. Nah, cukup mudah. Untuk penghitungan panjangnya sama seperti yang
bentuk A sama dengan P yang nomor 1. Itu dengan cara mengalihkan akar sekawan. Tetapi nanti hasilnya adalah min tak hingga juga. Kemudian apabila soalnya tidak bentuknya seperti ini, bentuk yang ingat A sama dengan P tadi kan ada 4 contoh, yaitu contoh nomor 2, 3, dan 4. Maka kita ubah dulu menjadi akar keduanya. Caranya sama seperti A sama dengan P, dan nanti caranya seperti ini juga dibandingkan. A apakah A sama dengan P atau A kurang dari P atau lebih besar P. Karena di sini yang lebih besar P, maka selanjutnya pasti yang lebih besar A. Nah, yang ketiga. Jika A lebih besar dari P, maka hasilnya adalah, ayo tebak. Hasilnya adalah tak hingga. Kalau lebih besar P hasilnya min tak hingga, kalau lebih besar A hasilnya tak hingga, tidak ada negatifnya. Contohnya, limit X mendekati tak hingga akar 9X pangkat 2 dikurang 2X ditambah 3 akarnya dikurang X pangkat 2 ditambah 8X ditambah 5. Nah, kita cari A, B, C, P, Q, dan R. A-nya sama dengan 9, B-nya negatif 2, C-nya 3, kemudian P-nya di depan X 1, Q-nya di depan X saja, tadi di depan X pangkat 2 maksudnya 8, R-nya adalah 5. Kita bandingkan 9 titik-titik 1, apa tandanya? Jadi 9 itu lebih besar dari 1, maka hasilnya adalah tak hingga. Nah, jadi seperti itu. Kemudian silahkan dilihat di sebelah. Kalau soalnya belum bentuk akar, salah satunya belum bentuk akar, yang ini atau yang di depan atau yang di belakang, seperti contoh nomor 2, 3, dan 4 dibentuk A sama dengan P. Jadi kita harus ubah dulu ke bentuk akar salah satunya. Kemudian dicek A dan P-nya. Apakah A lebih besar dari P atau A kurang dari P. Jadi kita masuk ke min tak hingga atau tak hingga jawabannya. Jadi itulah penghitungan untuk limit di bab 3 ini. Sudah selesai. Mungkin yang paling sulit yaitu di limit X mendekati A yang memfaktorkan dan yang mengalihkan akar sekawan. Karena itu mengingat materi di kelas 11. Sekian dulu untuk bab 3. Sudah disimak tadi materinya? Bagaimana tanggapannya? Panjang sekali bukan? Dan apakah rumit? Kalau rumit silahkan disimak kembali materinya tadi. Kalau sudah paham, alhamdulillah. Nah, mungkin setelah ini ada beberapa soal yang bisa kalian jawab untuk melatih sampai mana pemahaman kalian. Kalau belum paham silahkan diulangi. Yang mana contohnya di sini, maksudnya soalnya di sini tidak jauh beda dengan materinya. Mungkin ini adalah materi terakhir dari semester ini. Setelah ini mungkin ada penilaian akhir semester. Mudah-mudahan kalian mendapatkan hasil yang bagus. Syukur-syukur tidak remedial. Juga selalu berdoa untuk cepat dipulihkan dari pandemi ini dengan cara yang sudah disampaikan di awal tadi, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Mudah-mudahan setelah semester ini kita bisa bertatap muka, bukan hanya dengan Bapak, tetapi dengan guru-guru lain, terutama juga dengan teman-teman kalian. Bagaimana suasana kelas? Mungkin di pertemuan sebelumnya kalian sudah melihat bagaimana ruangan kelas, bagaimana bangku-bangku. Itu supaya kalian bisa melihat sedikit bagaimana ruangan kelas. Nah, apabila ada salah
dan hilap baik disengaja maupun tidak sengaja, Bapak minta maaf dalam mengajar. Mudah-mudahan kalian dapat memahami dari pelajaran dan dari yang Bapak sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.